Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Nia. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang cost index atau indeks harga pada pendirian suatu pabrik ya. Pada pembelian peralatan, jadi sebelum kita mendirikan suatu pabrik, tentunya kita juga harus mempersiapkan pembelian peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam pengoperasian pabrik. Atau misalkan kita ingin mendesain suatu pabrik, nah kita juga harus menentukan harga peralatan pada saat pabrik tersebut akan didirikan atau harga pada saat pembelian peralatan tersebut. Ya, jadi harga pada saat mendesain pabrik itu bisa jadi berbeda dengan harga peralatan pada saat pabrik tersebut akan dioperasikan atau pada saat membeli peralatan-peralatan tersebut. Nah, ada yang disebut dengan indeks harga atau cost index. Apa itu cost index atau indeks harga? Yaitu angka yang dipakai sebagai dasar penentuan harga pada tahun tertentu, di mana angka tersebut digunakan sebagai tolak ukur suatu harga yang akan selalu berubah setiap tahunnya karena adanya inflasi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita mau membeli peralatan, itu harus disesuaikan dengan harga peralatan pada saat pembelian ya. Kalau kita mau mendesain pabrik, mau mendesain sebelum pendirian pabrik, itu tentunya pada saat mendesain harga peralatannya bisa jadi akan berbeda dengan saat pembelian peralatan pada keadaan aktualnya gitu ya. Karena setiap tahunnya itu ada inflasi yang mempengaruhinya sehingga harga peralatan itu bisa menjadi berbeda. Nah, perbandingan harga sekarang dengan harga tahun lalu atau harga yang akan datang itu disebut sebagai indeks harga atau cost index. Kita bisa menuliskan ya perbandingan tersebut. Jadi ada harga sekarang dibandingkan dengan harga tahun lampau. Misalkan kita punya harga tahun 2022. Nah, harga sekarang kita maunya mencari tahu harga pada tahun 2022, di mana kita mempunyai data harga alat pada tahun 2020. Nah, kita harus punya indeks harga pada tahun 2022 dan indeks harga pada tahun 2020. Jadi kita bisa mendapatkan harga alat pada 2022 ya, saat ini gitu ya. Nah, indeks harga ini dapat digunakan untuk menaksir harga peralatan. Ada ongkos buruh, itu juga bisa ditaksir dengan indeks harga. Kemudian ada biaya pemasangan alat, itu juga bisa ditaksir dengan indeks harga. Termasuk juga material ya, bahan-bahan yang digunakan itu juga bisa ditaksir dengan indeks harga. Nah, untuk indeks harga ini sebetulnya ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam. Nah, indeks harga ini biasanya digunakan tidak lebih dari 10 tahun untuk memaksimalkan ketelitian perkiraan harga. Tetapi kita bisa memprediksi untuk tahun-tahun berikutnya ya, dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Pada dasarnya perkiraan harga alat menggunakan indeks harga itu tidak bisa 100% akurat gitu ya, karena ini hanyalah perkiraan, karena ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya, karena satu indeks harga yang digunakan itu hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhinya juga akan bisa berbeda dengan jenis atau karakteristik dari pendekatan perkiraan indeks harga dengan tipe yang lain. Kemudian bagaimana untuk menaksir indeks harga itu?
Nah, untuk menangsi indeks harga pada tahun yang akan datang merupakan fungsi linear tahun dan indeks harga pada tahun tertentu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan linear ya. Jadi, kalau di sini dituliskan Y sama dengan MX plus C, ya persamaan linear, di mana Y-nya adalah tahun, dan M-nya gradiennya adalah indeks harga, C-nya adalah konstanta. Nah, kita bisa membuat pendekatan melalui fungsi linear tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode grafik kalau kita mempunyai data-datanya ya. Kemudian untuk menghitung harga pada suatu waktu tertentu bisa menggunakan persamaan yang tadi yang sudah kita bahas ya. Bagaimana jika kita mau mengetahui harga pada saat ini dengan kita memiliki data-data harga pada tahun yang lampau beserta indeks bias pada tahun yang lampau dan tahun sekarang. Maka kita bisa membandingkannya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. C1 per C2 sama dengan I1 per I2. 1 dan indeks 1 dan 2 ini bisa berbeda-beda ya. Bisa berubah-ubah. Misalkan C1-nya adalah tahun 2024. C2-nya adalah tahun 2020 gitu. Nah, bisa angka 1 dan angka 2-nya bisa berbeda-beda. Nah, di mana C1 ini adalah harga alat, ya cost alat pada alat 1 gitu ya. Kemudian C2-nya adalah harga alat kedua pada tahun ke-1 dan pada tahun kedua ya. Kemudian I1 adalah indeks harga tahun ke-1 dan I2 adalah indeks harga tahun kedua. Nah, ini adalah contoh cost index. Saya ambilkan dari contoh yang ada di buku Peter and Timmerhouse edisi 5 pada halaman 238 ya. Nanti kalau yang edisi 4 bisa menyesuaikan halamannya. Di sini ada beberapa tipe cost index, ada Marshall and Swift, kemudian ada Engineering News Record, Construction Index, kemudian ada Nielsen-Farrar, dan Chemical Engineering Plan Cost. Di mana masing-masing itu memiliki acuan yang berbeda ya, memiliki indeks harga 100-nya itu pada tahun yang berbeda. Misalkan saja pada Marshall and Swift ini, jadi di sini dituliskan indeks harga 100-nya itu pada tahun 1926. Kalau pada Engineering News Record Construction pada tahun 1913-nya itu sebagai acuan untuk indeks 100-nya. Dan ada juga yang menggunakan 1949 sebagai acuan 100-nya dan ada menggunakan 1967 sebagai acuan 100-nya. Maka nilai indeks cost index-nya atau indeks harganya juga akan berbeda-beda. Kalau pakai 1913, maka nilainya pada tahun 1987 itu 4403. Tetapi ketika menggunakan 1949 sebagai basis indeks 100-nya, maka nilainya adalah 956. Tetapi kalau menggunakan 1967 sebagai indeks 100-nya, maka nilainya adalah 410. Nah, ini berbeda meskipun pada tipe yang sama ya. Kemudian kalau Nielsen-Farrar ini menggunakan tahun 1946 pada indeks 100-nya. Kemudian kalau Chemical Engineering Plan Cost Index itu 1957 pada indeks 100-nya. Kemudian kita bahas satu persatu. Di sini ada Marshall and Swift Equipment Index. Jadi indeks ini mempunyai harga 100 pada tahun 1926 dan diperuntukkan untuk semua industri. Dasar perhitungannya adalah rata-rata aritmatik untuk 47 macam alat industri, perumahan, dan perdagangan. Jadi Marshall and Swift ini termasuk yang sering dipakai karena dia mencakup
yang lebih luas ya. Jadi ada 47 macam alat industri, perumahan, dan perdagangan. Kemudian besarnya indeks harga dihitung dari harga mesin dan alat utama, ditambah dengan ongkos pemasangan, perabot kantor, dan beberapa alat kecil lainnya. Jadi kalau yang pada Marshall and Swift ini sudah berdasarkan perhitungan harga mesin dan alat utama ditambah dengan ongkos pemasangannya. Kemudian untuk peralatan proses produksi, perhitungan indeks harga didasarkan pada weighted average index harga suatu industri dengan persentase weightingnya sebagai berikut ya. Jadi untuk industri semen itu 20%, industri kimia 48%, produksi clay 2%, industri gelas 3%, industri cat 5%, industri kertas 10%, industri minyak 22%, dan industri karet 8%. Kenapa seperti itu? Nah, ini dipilah-pilah berdasarkan jenis industrinya gitu ya. Industri yang umum dipakai adalah industri kimia 48% yang menempati persentase yang lebih tinggi ya. Kemudian ada Chemical Engineering Plant Construction Index, di mana indeks harga ini mempunyai harga sebesar 100 pada tahun 1957 sampai 1959. Nah, untuk Chemical Engineering Plant Construction Index ini didasarkan pada 4 komponen utama yang ada di industri, yaitu peralatan mesin dan pendukungnya itu sebesar 61%, buruh pemasangan dan instalasi 22%, material bangunan dan buruh 7%, dan engineering dan supervise-nya 10%. Nah, ada pula untuk peralatan, penekanannya pada pabrik peralatan 37%, peralatan proses 14%, perpipaan, valve dan fitting 20%, proses kontrol 7%, pompa dan kompresor 7%, pelistrikan 5%, dan penyangga, isolasi dan cat 10%. Jadi ini adalah guidance untuk menggunakan Chemical Engineering Plant Construction Index. Nah, ada lagi tipe Engineering News Report Construction Index, di mana perhitungan harga berdasarkan pada ongkos buruh ya, ongkos buruh dan juga konstruksi. Indeks harga ini dilaporkan dengan 3 dasar, yaitu 100 pada tahun 1913, 10 pada tahun 100 pada tahun 1926 dan 100 pada tahun 1949. Jadi ada 3 tahun ya tadi ya yang sempat saya lihatkan di tabel tadi. Jadi ada 100 pada tahun 1913, 100 untuk 1926, dan 100 pada tahun 1949. Yang masing-masing itu akan berpengaruh terhadap nilai cost index-nya. Nah, kemudian ada Labor and Material Index. Nah, ini memiliki harga 100 pada tahun 1926, di mana biasanya digunakan untuk harga metal dan industri metal. Perhitungan indeksnya didasarkan pada rata-rata pendapatan buruh setiap jam atau man hour dalam suatu pabrik. Nah, karena ini judulnya adalah Labor and Material Index, maka dia memperhatikan atau menekankan pada perhitungan rata-rata pendapatan buruh setiap jam. Nah, ini untuk peralatan dari bahan konvensional, maka harga cost index untuk buruh itu dihitung 50% dari total indeks harga, sedangkan untuk material juga dihitung 50% dari total indeks harga. Sementara jika menggunakan peralatan dari bahan konstruksi khusus, buruhnya dihitung 35% dari total indeks harga dan materialnya 65% dari total indeks harga, karena di sini ada penekanan pada bahan konstruksi khusus. Kemudian ini untuk menaksir harga alat itu ada beberapa acuan yang biasanya digunakan. Yang pertama itu bisa menggunakan gambar grafik yang ada di literatur. Bisa juga melihat brosur yang ada di internet. Ini lebih up to date ya, karena kalau menggunakan brosur yang ada di internet, biasanya tahunnya itu adalah tahun-tahun yang up to date gitu ya, tahun-tahun yang
tahun-tahun sekarang gitu ya. Tapi biasanya kalau kita menggunakan yang dari grafik di literatur, ada di buku terutama, kalau itu akan mengikuti tahun pembuatan buku gitu ya. Kemudian kalau kita bisa juga mendapatkan langsung harga tersebut dari peralatan proses yang ada. Jadi yang ada di pasaran ya. Jadi kalau kita langsung bertanya pada pasar, harga pasar sesuai dengan harga pasar itu juga bisa up to date. Misalkan kalau biasanya yang untuk perancangan alat ya, untuk preliminary sebelum desain alat ya, untuk preliminary pabrik itu biasanya akan melihat dari harga peralatan yang ada di pasaran. Kemudian nanti akan dihitung perkiraan harganya. Harga peralatan yang ada di pasaran itu biasanya nanti akan mengacu ke website-website yang menyediakan harga-harga peralatan seperti di Mace gitu ya. Itu bisa dilihat untuk digunakan untuk menaksir harga alat. Kemudian contoh menaksir harga alat dari grafik. Nah, kita mau belajar dulu ini bagaimana caranya menaksir harga alat dari grafik yang ada di literatur. Kita bisa sebagai contoh ini ya, kita bisa menggunakan buku Urich. Ini saya ambil gambar grafik gambar ini ya, gambar di Urich figur 5.34 ya, 534 halaman 302. Nah, ini kita mau mencari bagaimana harga alat di rotary dryer. Nah, kalau untuk alat yang berbeda, nah di Urich itu ada macam-macam sekali ya, ada macam-macam, ada banyak sekali peralatan yang ditampilkan dalam bentuk grafik tadi gitu ya, untuk menaksir harga alatnya. Nah, kita ambil salah satu contohnya ini untuk rotary dryer atau drum dryer gitu ya. Nah, ini gambarnya yang seperti di samping sebelah kanan ini. Kemudian, nah di sini kita bisa melihat ya, ada garis ini ya, grafiknya. Kemudian di sebelah kiri ini menunjukkan purchase equipment cost. CP ya, disimbolkan dengan CP. Kemudian yang di bagian sumbu X-nya ini adalah drum area. Jadi yang pertama kali yang kita butuhkan adalah kita harus tahu dulu areanya, luas area dari kalau di sini adalah rotary dryernya berapa gitu ya, berapa meter persegi. Kalau kita sudah tahu berapa meter persegi, nah misalkan luasannya adalah 10 meter persegi, maka kita bisa menarik garis dari 10 ini ya, berarti yang ini naik ke atas, kemudian dipotongkan dengan grafik tersebut. Nah, nanti akan kita dapatkan, nah ini berpotongan ke sumbu Y-nya ya, dipotongkan ke sumbu Y. Nah, ini saya nggak lurus ya, nanti disesuaikan. Kemudian, nah kita bisa membacanya. Di sini itu terbacanya CP-nya berapa. Nah, nanti ada faktor materialnya. Kita menggunakan material apa? Misalkan kita pakainya stainless steel, maka FBM-nya adalah sebesar 4,8. CP-nya kita dapatkan dari grafik ini tadi ya. CP-nya kita dapatkan dari grafik, kemudian CBM-nya, taksiran harga alatnya, bisa kita dapatkan dari CP dikalikan FBM. CP-nya dari sumbu Y tadi kita dapat, FBM-nya di sini sudah tertulis, kalau kita menggunakan stainless steel misalkan, maka FBM-nya 4,8, maka kita dapatkan nilai CBM-nya. Gitu ya. Kemudian ini juga akan dipengaruhi, jadi kalau yang di sini tadi yang mempengaruhi adalah bahan konstruksinya. Nah, selain itu juga bisa dipengaruhi perubahan harga yang berubah setiap tahun. Nah, kita juga bisa kembali ke yang tadi ya, dengan membandingkan harga alat pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya misalkan ya. Jadi kita misalkan mau mencari harga alat pada tahun 2024, kita punya datanya tahun 2020. Kemudian kita bandingkan dengan cost index-nya ya, cost index-nya. Nah, kemudian ini kalau kita mau membandingkan dari tahun ke tahun ya. Kemudian kalau kita
mempunyai data kapasitasnya berbeda. Jadi kita punya alat dengan harga alat pada kapasitas A, kemudian kita punya datanya harga alat pada kapasitas B. Jadi yang kita cari adalah harga alat pada kapasitas A, kita punya harga alat pada kapasitas B. Berarti kapasitas alat tersebut berbeda ya. Kemudian kita tahu harga alat pada kapasitas B, kemudian tahu kapasitas A-nya berapa, kapasitas B-nya berapa. Nah, kemudian nanti ada koefisien rasionya berapa. Nah, kita bisa mendapatkan nilai harga alat pada kapasitas A. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama ini merupakan dari publikasi Labor and Material Index yang menyatakan bahwa pada Januari 1964 indeks harga material sebesar 264, indeks harga buruh sebesar 243, dan pada tahun 1965 indeks material sebesar 268 dan indeks buruh sebesar 279. Pertanyaannya, taksirlah harga evaporator pada tahun 1965 jika harga evaporator pada Januari 1964 itu sebesar 100 juta rupiah. Ya, jadi kita punya data dari publikasi Labor and Material Index. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi, yang kita pegang adalah kalau pada Labor and Material Index, itu untuk peralatan konvensional yang menggunakan bahan konvensional ya, maksudnya peralatan yang menggunakan bahan konvensional, itu buruh 50% dari total indeks harga, sementara untuk materialnya dihitung 50% dari total indeks harga. Jadi tidak 100% ya, tetapi dihitung 50%-nya. Nah, kemudian kita tadi sudah ada nilai material tahun 64, 264, kemudian buruh, harga buruh pada tahun 64, 243, kemudian pada tahun 65 materialnya 268, kemudian harga indeks buruhnya 279. Jadi kita punya masing-masing tahun 1965 dan 1964. Maka kita bisa menghitung indeks harga tahun 1964. Jadi tadi yang 0,5 ya kan karena 50% ya, berarti materialnya adalah 264 indeks harganya, maka dikalikan 50%-nya ditambah dengan buruh. Buruhnya tadi 243 dikalikan 50%, maka ketemunya indeks harga tahun 1964 adalah 253,5. Ya, jadi ini adalah untuk materialnya dengan dikalikan 50% ketentuannya tadi. Kemudian ini adalah untuk indeks buruh dikalikan juga 50% sesuai dengan ketentuan. Maka didapatkan indeks harga tahun 1964 sebesar 253,5. Kemudian kita hitung juga untuk 1965 dengan cara yang sama, ketemunya 273,5. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung taksiran harga evaporator tahun 1965. Berarti yang kita cari adalah C atau cost pada tahun 1965. Nah, berdasarkan rumus ini, berarti kan C 1965 adalah indeks pada tahun 1965 dibandingkan dengan indeks pada tahun 1964 dikalikan dengan cost pada tahun 1964. Maka kita masukkan harganya 273,5 dibagi 253,5 dikalikan harga evaporatornya tadi adalah sebesar 100 juta pada tahun 1964. Maka harga evaporator pada 1965 sebesar 107.889.546 rupiah. Nah, berarti ada kenaikan sekian juta ya dari tahun 1964 ke 1965, sekitar 7.800.000 gitu ya, untuk kenaikan harga evaporator, perkiraan taksiran harga evaporator pada tahun 1965.
Kemudian kita punya contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, jika diketahui indeks harga pada tahun 1975 sampai 1990 seperti yang terlihat pada tabel yang diadopsi dari Peter and Timmerhouse, tabel 3 halaman 163 ini saya ambil dari Peter and Timmerhouse edisi 4 ya. Edisi 4. Kalau yang tadi edisi 5, kalau yang ini edisi 4. Karena di sini datanya dimulai dari 1975 sampai 1990. Jadi ada data dari tahun 1975 sampai 1990 dengan indeks harga yang tertera tersebut. Kemudian dari data tersebut kemudian kita mau mencari sebagai informasi, jadi untuk data yang kita gunakan ini menggunakan Chemical Engineering Brand Cost Index ya. Ini menggunakan Chemical Engineering and Brand Cost Index. Nah, dari data tersebut, ya kita bisa mencari atau memprediksi cost index pada tahun, ini kita diminta untuk mencari indeks harga tahun 2020. Karena kan datanya itu sebetulnya sampai 1990 saja ya. Nah, kita diminta untuk mencari indeks harga tahun 2020, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa melakukan pendekatan dengan pendekatan linear ya, dengan menggunakan persamaan garis. Jadi, dari data tabel tersebut ya ada tahun dan ada indeks harga, maka kita bisa membuat grafik di mana sumbu X-nya adalah tahun dan sumbu Y-nya adalah indeks harga. Ya. Kemudian kita masukkan nilainya pada masing-masing tahun tadi indeks harganya berapa. Kemudian kita dapatkan persamaan garisnya. Di sini udah kelihatan ya, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 11,766X minus 23042. Di mana di sini berarti Y-nya adalah indeks harga dan X-nya adalah tahun. Kalau kita mau mencari tahun 2020, berarti kita masukkan nilai X-nya di sini adalah 2020. Maka ketemu Y-nya indeks harga pada tahun 2020 sebesar 725. Seperti itu ya. Kalau kita mau melakukan pendekatan linear ya dengan menggunakan persamaan garis. Nah, demikian materi untuk cost index dengan beberapa pendekatan tadi ya, beberapa tipe cost index yang bisa digunakan. Silakan dipelajari kembali, kemudian nanti dikerjakan latihan soalnya seperti yang sudah disampaikan di LMS. Baik, demikian untuk materi cost index pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan dengan materi-materi lain di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.